Halo gengs, kembali lagi nih di channelku Miracle Motovlog. Oke, kali ini aku mau bahas soal ban yang aku pasang di GSX ku ini. Ini aku pakai Diablo Rosso Sport yang ukurannya aku upsize nih. Kalau ban GSX itu kan ukurannya 130/70 untuk belakang, dan depan itu 90/70. Nah, aku udah 3 bulan ini pakai Diablo Rosso Sport dengan ukuran belakang itu 140/70, depan 110/70. Nah, di video kali ini tuh aku membahas lebih ke arah apa aja dampak ketika dipasang di GSX. Tapi sebelumnya jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe supaya aku lebih bersemangat lagi buat bikin konten yang bermanfaat buat kalian. Oke, jadi sebelum ngomongin apa aja efek dari pakai ban upsize Diablo Rosso Sport di GSX, aku mau bahas dulu lebih ke arah apa ya, speknya lah. Ini tuh harga aku beli di angka 1,6 juta depan belakang ya. Jadi kalau nggak salah tuh belakang itu 900, belakang 600 apa ya, 700 gitu, aku lupa sih. Pokoknya total itu 1,6. Buat aku pribadi ya, ini agak pricey karena sebelumnya kan aku pakai motor Matic tuh dengan harga depan belakang 400.000 dapat gitu kan. Ini sekali beli 1,6 ya, agak ngos-ngosan juga sih, cuman aku pikir ya udahlah, sekali-kali mau sekalian nyoba gitu kan, ban yang dikata orang itu bagus tuh rasanya seperti apa. Terus apalagi ya, harga. Terus secara bahan itu dia medium nih, medium compound, jadi nggak terlalu tipis dan cukup awet lah kalau dibandingkan soft ya. Jadi gimana pendapatku selama 3 bulan penggunaan pakai ban Diablo upsize di GSX, itu secara performa kerasa banget. GSX itu jadi lebih berat. GSX itu kan bisa dibilang motor paling kencang di kelasnya gitu ya, 150 cc. Tapi kalau kalian pakai ban upsize ini, aku rasain ya, itu performanya agak ngedrop karena RPM itu biasanya 13.000 ya kalau kalian menggunakan GSX. Itu untuk mencapai RPM 13.000 itu gampang banget, apalagi trek lurus gitu ya. Cuman kalau pakai ban ini upsize ya, itu gigi 4 RPM 11.000 tuh waduh, beratnya minta ampun, dan rasanya itu udah kayak pengen minta ganti gigi kelima gitu loh. Nah, terus kalau buat harian, walaupun dia gasnya agak ini ya, agak kurang, powernya agak kurang, itu masih enak buat harian. Karena kan kalau harian paling kalian entah ke kosan, ke kampus, atau San Mori, night ride, atau ke tempat kerja, itu masih oke, masih acceptable. Tapi buat luar kota, jangan berharap banyak kalian bisa ngebut ya. Ini buat luar kota ngos-ngosan. Aku paling main di kecepatan berapa ya, 110, 120 ya, 100 sampai 120 lah. Padahal biasanya ketika pakai ban ukuran ban standar, terus swing arm itu aku masih pakai standar, itu aku main di angka 130 terus biasanya. Dan karena aku memang penyuka kecepatan ya, jadi enak aja gitu naik kencang. Dan kalau ngomongin performa untuk luar kota, aku nggak rekomen buat upsize ban. Tapi kalau untuk belok-belok itu karena ukuran lebih gede ya, dia lebih stabil nih. Jadi untuk trek lurus dia lebih stabil. Terus untuk cornering ini enak banget asli. Ini
Nanti deh kalau ada tempat cornering aku bakal coba cornering ya, buat kasih tunjuk ke kalian. Hampir jatuh anjir. Oke, tadi udah cornering. Nah, terus karena dia lebih berat ya untuk performa, terus powernya juga turun. Ini efeknya ke bensin. Jadi ibaratnya gini ya, karena kan bebannya lebih berat tuh buat narik motor ini karena upsize. Akhirnya untuk mencapai kecepatan yang sama antara ban upsize sama ban standar, itu konsumsi bensinnya pasti lebih gede. Ini ya, nanti aku kasih lihat deh. Ini kalau kalian kelihatan, ini konsumsi BBM-nya 32,9 km per liter. Aku pernah 31 km per liter pas pakai ban ini. Ini kalau sekitar 32, 33 itu pemakaian standar ya, nggak dipakai luar kota. Aku pernah pakai ban standar dan dengan kecepatan yang biasa itu bisa 38 km per liter. Bahkan kalau aku pakainya itu pelan ya, nggak terlalu kencang gitu ya, paling standar itu bisa 40 km per liter coy. Jadi ngedropnya lumayan. Oke, kita coba performanya ya. Kalau sebenarnya secara performa, kalau misalkan kecepatan turun sih nggak apa-apa. Cuma lebih ke ini, aku agak sayangnya tuh di ini. Aduh, aku salah jalan sialan. Agak sayangnya tuh di ini, konsumsi bensinnya. Eman aja duitnya. Kalau dibilang nyesel sih enggak ya. Karena plusnya kan memang aku nyari mobil look. Ya plus minus lah, kalian silahkan. Kalau misalkan mau upsize silahkan dipertimbangkan review dari aku tadi. Jadi gitu ya gengs, buat reviewnya. Kesimpulannya tuh secara harga dia lumayan pricey. Secara performa untuk kecepatan dia agak turun, tapi untuk kestabilan dan cornering dia oke. Dan secara konsumsi bahan bakar lebih boros dibandingkan pakai ukuran bawaan. Terus selama penggunaan selama 3 bulan ini ulirnya masih utuh sih, bisa dibilang kayak nggak berkurang gitu, padahal aku pakai harian. Satu lagi, yaitu untuk trek kering maupun agak basah habis hujan gitu, masih apa ya, masih gigit lah di jalan. Oke gengs, gitu dulu reviewnya.
Thank you banget udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Thank you for watching and see you on the next content.